Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Triyono dengan NIM B10322010045. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang analisis laba kotor pada PT Bentul Tbk. Di sini ada riwayat perusahaan yang saya pilih, yaitu perusahaan PT Bentul yang merupakan perusahaan tembakau terbesar kedua setelah Sampurna di Indonesia. Awal mulai berdirinya Bentul tentu tidak dapat lepas dari sang pendirinya, Ong Hock Leong, yang kala itu masih menjadi industri rumahan bernama Stroges Fabrics On Hock Leong pada tahun 1930. Beberapa waktu kemudian, industri tersebut berganti nama menjadi NV Perdekaken Hien An pada tahun 1951, yang kemudian kembali berganti menjadi PT Perusahaan Rokok Jap Bentul 4 tahun berselang. Perkembangan industri yang dicapai Bentul membuatnya semakin melebarkan bisnis yang dijalaninya. Kemudian di sini ada jenis produk yang diproduksi oleh PT Bentul. Ya, meliputi ada rokok kretek tangan, kemudian ada downhill filter, kemudian ada downhill milk, dan Lucky Strike, kemudian ada downhill internasional. Kemudian di sini laba kotor. Apa itu laba kotor? Laba kotor adalah penghasilan yang didapatkan dari suatu penjualan. Hal ini bisa berupa penghasilan yang pendapatannya belum dikurangi dengan berbagai biaya, seperti biaya overhead, pajak, gaji karyawan, sampai pembayaran bunga. Tujuan analisis laba kotor pada PT Bentul. Yang pertama, untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Dengan diketahui penyebab naik turunnya harga, pihak manajemen dapat memprediksi berbagai hal, terutama berkaitan dengan penentuan harga jual ke depan dan target harga jual yang lebih realistis. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual. Kenaikan harga jual perlu dicermati penyebabnya. Naiknya harga jual ini sangat mempengaruhi perolehan laba kotor perusahaan PT Bentul. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Dan terakhir, untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan, penyebab harga pokok penjualan juga sangat penting untuk diketahui oleh perusahaan, karena dengan diketahuinya penyebab naiknya harga pokok penjualan, akhirnya mampu menyesuaikan dengan harga jual dan biaya-biaya lainnya. Kemudian di sini ada analisis laba kotor pada PT Bentul. Penjualan bersih pada tahun 2010 sebesar Rp13.890.914. Dan untuk penjualan bersih tahun 2021 sebesar Rp8.407.407, yang kenaikannya mengalami minus sebesar Rp5.483.507. Kemudian untuk HPP pada tahun 2020 sebesar Rp12.500.1.629. Kemudian untuk HPP pada tahun 2021 sebesar Rp7.613.415, yang dimana terjadinya minus sebesar Rp4.888.214. Kemudian laba kotor pada tahun 2020 sebesar Rp1.389.285. Kemudian untuk tahun 2021 sebesar Rp793.992, yang dimana mengalami minus sebesar Rp565.263. Kemudian pada kesimpulannya, melihat kondisi keuangan PT Bentul, di mana hasil menunjukkan perusahaan diidentifikasi mengalami kerugian, di mana di tahun 2021 PT Bentul mengalami penurunan yang menyebabkan terjadinya fluktuasi di laba rugi. Saran saya, biaya-biaya operasional perusahaan juga perlu diperhatikan penggunaannya agar lebih efisien, jangan sampai lebih besar
dari pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini juga dapat menanggulangi dari kebijakan pemerintah tentang pajak cukai dan hal-hal lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.